wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wala haula wala quwata illa binikmatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim al-mustafa wa maulana wa habibana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, sore hari ini kita berkumpul dalam suasana yang luar biasa nyaman ya. Saya masuk ke sini tadi, saya kira ini base camp sebuah corporate yang memang concern di bidang pemberdayaan manusia. Jadi materi yang saya siapkan dari rumah ini materi-materi yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan SDM. Melihat judulnya Pak, tapi setelah saya melihat apa yang ada di depan saya, rasa-rasanya puasa ini tidak akan lama lagi, kita akan berbuka bersama. Baik dicepai sego goreng, panganan lah, begitu masuk langsung mindset saya berubah. Jadi dari upaya untuk memperkuat bidang SDM, jadi upaya untuk memperkuat bidang perperutan dan pengaliran ini dari tenggorokan ke perut ini luar biasa. Yang saya hormati Bapak pimpinan dari AMC Amarta Multi Corporate yang membawai berbagai macam usaha, Bapak Nur Hidayat Al-Hajj. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak Walijan, Bapak Waljiman, ya, insya Allah beserta jajaran RT konten Pak. Pak RW, semoga Bapak RW, Bapak Waljiman, insya Allah dirahmati Allah, dan seluruh, saya ucapkan dulu Mas Yopi. Mas Yopi, saya doakan yang pertama jangan lama-lama Anda jangan lama-lama Anda memikirkan orang lain. Kalau urusan sendiri itu saya pun sekarang sendiri, tidak tahu saya sekarang, istri saya juga tidak tahu saya sekarang posisinya apa, sedang melihat apa, menikmati apa. Tapi yang penting jangan lama-lama kita ini mengurus banyak orang lain. Karena filosofi Jawa itu mengatakan mangan orang mangan yang penting kumpul. Dan awal dikukan mangan Pak, energinya tak tersalurkan Pak. Luar biasa, padahal energi bawah perut itu 90% menguasai energi atas kepala. Wong lanang ini nek rakui disalurke Mas Mbok, yakin aku telung dina ora iso mikir Mas. Lho aku delok gayane jenengan ki asline wis akeh sing naksir. Asline akeh sing naksir. Ming dilem ora ya. Itu masalah besar yang harus kita bahas nanti di sesi kedua. Dan seluruh santriwan santriwati dari Latahzan yang menurut wajah-wajahnya cukup meyakinkan. Jangan dilihat pages-nya, lihatlah aura wajahnya. Aku ora ngerti kowe artis diaspora soalnya tutup iki kabeh. Sing buri-buri kan guyu ora ora semua tersenyum ya. Semua tersenyum. Dan insya Allah Anda semua menjadi bagian dari kami. Ketika Anda masuk dalam sebuah wilayah, kuwi langsung ke omah, adik-adik wis do niat kabeh. Bismillah, niatnya mesti ya reno-reno. Ono sing alhamdulillah aku diundang mangan enak pasti. Ono alhamdulillah sekali-kali metu no, mosok nang kene terus ya ono. Alhamdulillah numpak mobil rombongan ya ono. Oh, mobilnya sek-sekan kaya ngene, kaya bis kota ya ono. Tibake kaya ngene ya ono. Niate reno-reno. Nah, nanti niat kita di setel. Kita menyetel niat seperti menyetel radio terus, Dek. Pernah nyetel radio? Tahu nyetel radio? Gelombangnya ora pas unen-unene piye? Meresek. Misalnya 109.5, 104.5 AMC FM dan dipancarkan dari Patang Puluhan. Memancarkan sebuah lagu-lagu rohani. Ketika 100.9 tidak pas, bunyinya AMC kemersek atau cetok? Kemersek apa cetok?
Ya kaya kowe nek ra sahur kae ya poso ya. Terus ngomongnya ra cetok ya. Terus maka disetel. Niatnya ke sini disetel dari rumah. Kadang orang itu tidak seperti harapan, kadang orang itu tidak seperti kenyataan, kadang yang dihadapi beda dengan apa yang dipikirkan. Itu namanya manusia. Itulah yang disebut manusia. Kalau apa yang diangankan seperti apa yang diharapkan malaikat, ora tahu salah, ora tahu melenceng saka dawuhe Gusti Allah. Jenenge malaikat. Nek salah terus diperintah A dadi B, dikon mlaku ngalor dadi ngidul. Wes diperintah siapa nanti dibuat satu resmo siap, notulensi ada Pak. Giliran ditakoni, wah maaf Pak, lupa Pak karena tadi saya tergesa-gesa. Nah ini namanya manusia. Tapi kalau diperintah salah terus, ada tuntunan salah dan dia sengaja membuat kesalahan, namanya iblis. Bukan bermaksud nunjuk jenengan, tapi tadi bicara iblis. Nah, benar iblis. Jadi iblis itu tidak pernah benar dan tidak mau. Nah, maka sore hari ini mari kita setel niat kita masing-masing. Kita perbarui niat kita supaya niat kita tidak salah, dari ketua tidak panitia melenceng. Dan yang terakhir yang saya hormati, setelah adik-adik niatnya untuk ditata ya dia alon-alon dari kecil. Seluruh punggawa ini yang memperkuat lini-lini bisnis yang ada dia dari AMC ya, dan leader-leader di masing-masing produk AMC, sponsornya banyak sekali Pak Nur Hidayat. Semoga semua ini netes Pak. Jadi netes menjadi sebuah peternakan usaha yang luar biasa, yang melahirkan satu produk-produk yang istimewa, yang bisa mempengaruhi kehidupan yang tidak hanya masyarakat Yogyakarta Pak, tapi kehidupan tadi disampaikan Pak Yobi sampai dunia internasional. Meskipun urusannya Indonesia, meskipun urusannya internasional, yo sesuk aja lali ngurus awake. Ini adalah urusan yang maha penting karena setiap orang akan kembali kepada urusan masing-masing. Maaf Pak Yobi, jadi bukan bermaksud saya mendorong panjenengan mempunyai istri, tapi saya anjurkan secara mengakhiri yang namanya status. Saya tidak akan mendorong, tapi mari kita akhiri. Saya enggak ini Anda cepat-cepat, tapi sebaiknya segera menempuh hidup baru. Sudah segera hilang. Doa ini Pak menjelang buka, ada tempat-tempat doa yang makbul di mata Allah. Adik-adik pernah diceramah ya sama pimpinan pondoknya ya. Amin. Tempat-tempat makbul antara lain di saat kita haji dan umroh di Mekah, Al-Mukarramah, di Madinah, Al-Munawwarah. Barang siapa yang sholat di Mekah dilipatkan 1.000 kali, 100.000 kali daripada sholat di Indonesia. Kalau kita sholat di Madinah berapa kali? 1.000 kali. Kalau kita sholat di Masjid Petangpuluhan, insya Allah 27 derajat. Kalau kita sholat sendiri, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah. Kalau kita diperintah sholat tidak mau sholat, insya Allah ikut gembira melihat orang sholat. Nek wis disengani ra gelem sholat, nek wis diperintah ra gelem sholat, krungu adzan ra tau mangkat, ya disolatke wae. Ora usah suwe-suwe. Nah, wong diperintah ndak mau kok Pak Nur. Dicontohi tidak mau, diberikan pengertian tidak mau, diajak tidak mau, dan gimana lagi? Maka dari itu alhamdulillah serta punggawa-punggawa ini, seluruh staf, seluruh leader-leader ini, saya doakan di awal semoga AMC ini menjadi bagian penting dari perubahan masyarakat Yogyakarta. Tidak hanya untuk AMC Pak. Kalau hanya usaha untuk AMC gampang Pak. Pak Nur bisa mengurus dirinya sendiri. Omahe ombo ngarep dalan gampang Pak, dikontraknya nggak perlu susah-susah Pak. Setiap bulan sudah menjadi mesin ATM Pak. Kontrakan. Bahkan ini dipakai lahan parkir Pak Yu Pak. Laku Pak seperti ini. Tetapi ini tidak memberikan keberkahan kepada yang lain, tidak memberikan energi positif kepada yang lain. Benar Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Benar. Kalau orang tidak mau merubah nasibnya, maka Allah tidak mau merubah nasibnya, betul. Tetapi
Tetapi cara merubah nasib Allah berdasarkan ikhtiar manusia. Jadi meskipun kita diberi tangan, kalau tangan kita ini tidak mau ke depan untuk salaman, ya tidak akan salaman dengan Bapak Waljiman. Tadi saya ketemu dengan beliau, langsung salaman. Yang memerintah siapa Pak? Saya dengan Pak Waljiman ini yang merintah siapa Pak? Yang perintah Allah. Yang menjalankan siapa Pak? Kita berdua. Sing rontok dosane sinten Pak? Awake dhewe nek ikhlas gitu Pak. Ning aku mau ya rontok batin. Iki ketoke sesepuh. Ternyata betul-betul sesepuh ini kalau asepane ampuh. Dadi nek ngesep apa-apa ya ampuh tenan Pak. Napa Pak sing putih sesep Pak nggih? Pantas sangat nggih. Betul-betul menjadi sesepuh. Maka sore hari ini Bapak Ibu sekalian, marilah kita betul-betul meluruskan niat kita. Saya tadi mendengar di awal diiringi dengan lagu-lagu yang religius ya, yang bagus. Ini menunjukkan kesemangatan. Hanya ketika saya ingin menyumbangkan sebuah lagu, kok buru-buru timnya langsung pukul. Padahal ini wis metenteng, insyaallah aku harap menyumbangkan sebuah lagu. Apa namanya ini? Lagu yang tren sekarang ini. Apa itu yang tren itu? Yang ada mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang memutih. Menjadi aneh wajah ini ki mbok tak gosok nganggo soklin atau rambute. Memang dasarnya orang Jawa sawo matang aja dipadake karo wong Thailand. Jangan disamakan dengan orang Timur Tengah. Wong Timur Tengah udan kok iso dhuwur ngombe pring kaya mangan pring kaya. Enggak, itu bukan makanan dan bukan minumannya. Wah, nek ngono aku tak ngombe peresan tebu men dhuwur kaya tebu. Karena memang karakter masyarakat dan sosiokultur budayanya memang mengandekan seperti itu. Wong Arab iki manganane wedan itu lho, Ki. Nek munggah kaji petuk wong Arab, wah lawe wak unta. Nek kowe paling lawa pitik putuk. Cilik ning angkringan milih ceker. Tapi gede kaya wong Arab. Balung. Ono wis sego kucing. Lawe langsung lawe wasi ya toh, kebuli sak wedhus Dik. Langsung drakot ini apalagi luar biasa nih Pak dengan sama kita tidak haji. Wah, perempuan mbak-mbak gini nih Pak, sak menit tok Pak. Sana kalau sarapan tuh satu piring roti. Piringnya gede dan wong Arab gede-gede Pak. Rotinya gede-gede. Sing lanang milih roti sing dawa-dawa gede-gede wae. Tanggung tak kene kan roti kacang cilik-cilik kayak permen cecak. Kelasnya bangsa sing cilik-cilik. Mercon ya mercon banting cilik. Kono gede. Namanya orang Arab kok jotok bayangke anune sepiro ya aja. Maka kalau kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah, lisan kita langsung mengucapkan apa adik-adik? Langsung mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus sholihat. Ini ajarannya nabi-nabi dulu. Siapa yang mengajarkan pertama kali ucapan itu? Siapa? Adik-adik pernah tahu ya sejarah itu ya? Itu Nabi Musa tanya kepada Allah, Pak Nur, tanya, wahai Allah, aku telah engkau beri nikmat yang luar biasa sampai saudaraku yang namanya Harun. Kenal ya namanya Harun ya, Nabi Harun. Engkau jadikan Rasul, engkau jadikan Nabi. Lantas bagaimana caraku bersyukur, wahai Allah? Ucapkanlah wahai Musa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau doa yang terkenal sampai sekarang, Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu kalau diberikan nikmat. Kalau ditimpa musibah, apa ucapannya bapak-bapak sekalian? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Boleh juga Pak mengucapkan alhamdulillah. Boleh Pak. Boleh Pak. Loh Pak, ditimpa musibah kok mengucapkan alhamdulillah. Sebabnya apa? Loh, sahabat Rasulullah yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ditimpa musibah dia langsung alhamdulillah. Tanya para sahabat bingung, tekon loh. Kok Abu Bakar ini gimana ditimpa musibah kok dia alhamdulillah? Nah kalau kita sekarang ini seperti Pak Nur Hidayat tadi sudah 2 tahun tidak melakukan aktivitas ekonomi dari segi apa? Korporatnya, tapi SDM-nya masih tertata. Masih tertata Pak ya. Kemudian aktivitas lain tertata. Ini mau launching seperti ini. Ini termasuk musibah.
yang tidak kita kehendaki. Siapa tuh yang pengen mengendaki setiap manusia menutup mulutnya sampai sekarang? Aku biyen yo ora mikir menungso kon nutup ngene iki neng ndi kok yo manut ya. Saya juga enggak berpikir, kita juga dulu enggak berpikir masker kok sekarang jadi luar biasa menakutkan lebih daripada medeni loh Pak masker itu. Medeni tenang. Wong saya itu keluar Pak. Lupa ke masjid bawa masker. Trimo mulih nah Pak. Sing tak wedeni ra Gusti Allah. Masker lali ra nggo masker. Iki kok mesti seneni karo pengurus takmir. Keluar mau ke pasar, lupa bawa masker Pak Yopi. Langsung saya pulang lagi, padahal istri saya ngopo to Pak? Lali ra nggo masker. Rasa maskeran wae. Wis ojo engko dilokke tanggane. Lho pakai masker itu sampai menakutkan Pak. Kita tidak terbiasa dengan ketakutan seperti itu, tapi sekarang ini menjadi kenyataan dan tidak boleh kita hindari karena ini menjadi salah satu adat seluruh bangsa-bangsa sedunia yang dilanda corona. Ada yang berani tidak memakai masker keliling kemana-mana sejujur dan berani gak ngaco. Karena sing wani ra. Jajane kula nggih wani Pak. Ning kula niku mesti mulai dilokke tiyang ya, diucapkan yang tidak. Berarti apa? Cara kita memutuskan perkara bukan datang dari kita, tapi datang dari unsur luar kita. Banyak di antara kita yang tidak sadar terbentuk kepribadiannya bukan karena kemauan kita, tapi kemauan lingkungan kita. Nang kula ngangge klambi ngeten iki Pak. Itu ya tidak sadar karena kemauan masyarakat Yogyakarta umumnya nek wong ceramah nganggo batik. Ngoten nggih Pak nggih? Nah, umumnya wong ceramah ngangge hadir ngangge surjan napa? Topi napa jenenge iki? Blakon ngeten iki nggih jarang lho Pak. Niki termasuk diberi dompet ana dompetnya Pak. Iki nek ono aku pertanyaan sih. Dan saya berikan kepada yang paling unik. Dompetnya pertanyaan. Dompetnya gede dhewe. Paling ra bobote 1 kilo. Langsung takon milih Pak yo. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau dapat musibah 4 hal yang ia lakukan. 1, dia ini Abu Bakar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pertama musibah yang ia terima, musibah yang menimpanya tidak seberapa dengan musibah-musibah yang diterima oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain Pak, perang pulang-pulang tinggal nama, istri menjadi janda. Sahabat yang lain pulang-pulang perang, tangannya, tubuhnya tersayat-sayat sehingga tidak bisa utuh seperti yang lain. Abu Bakar hanya masuk angin. Abu Bakar hanya letih tubuhnya. Abu Bakar hanya capek. Maka dia mengucapkan alhamdulillah. Adik-adik santriwan-santriwati juga begitu. Anda jangan, monggo Pak. Bapak sih. Lah kok ceramahku seru nih kaya ngopo tetep kalah kalih tamu. Jadi ngerti nggih Pak nggih. Aku ter nggih Pak nggih. Saya itu ceramah menggebu-gebu lucu ngantek sak lucu-lucune bar do guyu. Enten bis liwat Pak. Ado nglirik bis ngaten iki. Padahal bedino ngerti bis lho. Yang lucu kemarin saat hujan deras sebelum ceramah terang. Ketika ceramah hujan, pesertanya itu ngingeti udan terus ini Pak. Ngingeti udan tak teke terus. Akhirnya saya komentari. Nah, sampun nate mirsani udan ibu-ibu sampun istimewane udan apa? Boten. Lah kok jenengan pirsani meneng kabeh. Yo gumunke ora. Gitu. Istimewa juga tidak. Berdoa juga tidak. Nah, inilah kehebatan manusia. Inilah kehebatan pengaruh Pak, namanya hipnoterapi. Inilah kehebatan yang namanya pengaruh pikiran adik-adik. Sampean neng pesantren bendino ngingeti Al-Qur'an, bendino nggih. Pundi Al-Qur'ane sing tak bawa mau. Ijolan mau. Nah, antek sing sijine ra nggawa, sijine nggawa ya ta. Nah, setiap hari memandang Al-Qur'an, Anda termasuk orang yang mencintai Al-Qur'an. Mlebu kamar disawang Al-Qur'ane. Assalamualaikum. Karo guyu Dek, guyu. Buka Quran saayat Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Tutup neh. Sesuk buka neh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sadaqallahul Adzim. Tutup meneh. Roh kancane ora apa-apa. Insyaallah panjenengan dadi ahlul Quran. Suwe-suwe jenengan mlebu kamar ora ana Al-Qur'an. Ar-Rahmanir Rahim. Suwe-suwe jenengan neng ndi wae. Maliki Yaumiddin. Bahkan dengan dodok iya kana budu wa iya kana stain. Pengen bukti jenengan lazimkan. Anak saya umur 7 tahun neng WC sholawatan. Pengen ngerti bukti sejak sebelum tidur masih bayi sampai usia seperti itu selalu saya perdengarkan sholawat dari berbagai macam versi. Ngerti-ngerti neng WC sholatun bisalamil mubin. Yura bisa ning adab. Adab. Karena pengaruh yang namanya ilmu namanya hipnoterapis itu jadi ilmu gampang tapi tidak setiap orang menguasai karena dia pakai namanya riyadhah Pak, pakai latihan. Jadi latihannya nggak lama tapi fokus, bilangan fokus. Coba sampean fokus ngingeti Al-Qur'an sejak pagi disisihkan waktu 5 menit begitu masuk kamar sebelum istirahat lihat Al-Qur'an. Pandangi Al-Qur'an di batin. Aku padamu lo cium. Langsung letakkan meneh. Ora ming ngingeti fotone Syahrukh Khan bae sing wedok-wedok ae. Wah, fotone Syahrukh Khan apik India. Jangan lihat Al-Qur'an. Yang laki-laki juga gitu, lihat. Pandang. Nah, insya Allah Anda nanti akan terbiasa dengan sahabat Al-Qur'an. Nah, ngerti, delok terus. Lah sing nyanyi, Pak. Aku tekon, sing gitar iki mau ngingeti senare gitar ora, Mas? Ngingeti ora? Betul, Pak. Lihat sinar gitar gak jenengan? Ora lihat iki. Lihat gak? Lihat. Enggak, orang delok Pak. Gitar karo bayangke bojone nang omah. Iki sawo. Utangku sesuk piye? Gitar yo karo mikir, oh gitar kok berbes pilih tak batin-batin ngomong. Oh, sesuk saluran vario. Sesuk bojone njaluk duit, anake njaluk sangu. Jangan dikira lidahnya menyanyikan lagu-lagu gembira medun panggung langsung berbes milio kan Pak. Sebab ya kowe mau mikir reno Pak. Nah, yang tidak berpikir sama sekali itu hanya orang yang tidak punya urusan, orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang tidak mempunyai yang namanya kepedulian. Maka orang-orang yang tidurnya nyenyak itu orang-orang sing blas ora tau mikir wong liya. Kuwi nek turu bresek ngiler Pak. Angel dibuka, ambu oleh kisah ini ora masalah. Lah wong edan kae, nek dindi ora tau mikir, nang dindi turu angel Mas. Sebab tidak pernah memikirkan orang lain, tetapi kelebihan orang memikirkan nasib orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ibadatul khuruj kahijroti alayya. Ibadah yang dijalankan oleh panjenengan marketing top ini bendino metuhi marketing top jenengan bendino khuruj keluar itu lebih baik daripada ibadah yang dijalani sendiri di dalam kamar meskipun lidah dan hatinya senantiasa mengucapkan asma Allah. Kalau dikatakan tak balen ibadah yang dilakukan keluar dengan memikirkan banyak orang lebih utama daripada ibadah yang di situ di dalam kamar sendirian meskipun mulutnya, hatinya, pikirannya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tidak lebih utama daripada beribadah tetapi tenaga pikirannya untuk mengurusi orang lain. Maka kahijratun alayya seperti hijrah Rasulullah. Jadi panjenengan ini apa? Kornya sekarang mau apa Pak Dodi? Mau kembali kepada kor semua lagi, trainer center. Ya Pak Dodi aja. Mau training. Ini kan mengurus nasib orang lain. Ini Mas Dodi saya tak urus malah lu ngosek. Nasib orang lain. Mas Yopi. Mengurus karir orang namanya training and karir yang diurus adalah masa depan orang lain. Mulia enggak Bapak-bapak? Mulia enggak? Mulia. Baik enggak? Baik. Menanamkan yang namanya ajaran kejujuran enggak? Jujur. Kedisiplinan enggak?
disiplin. Amanah enggak? Amanah. Profesional enggak? Profesional. Inilah yang menjadi kelebihan kalau kita ini mempunyai yang namanya niat untuk senantiasa mengurus pekerjaan orang lain, tapi ibadah. Bukan memikirkan orang lain, tapi otok kertas gitu. Otok itu jual nomor itu loh, Dek. Itu yang mikirkan nasib wong liya, Pak. Dia berdoanya muga-muga wong akeh rene gasang nomor. Itu mikirkan orang lain enggak, Pak? Mikirkan orang lain, mikirkan nasib orang enggak? Mikirkan nasib. Membuka lapangan pekerjaan enggak? Membuka lapangan, tapi menjadikan orang keset. Orang tidak punya harga kemuliaan, orang tidak punya yang namanya kebaikan, dan dia menelurkan perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dijadikan contoh dan suri teladan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang berapa menit Pak Budi? Waktu saya Setengah jam. 10 menit lagi. Wah, bos kamu cerah budi kae. Karena luar biasa, ini saya doakan ini terobosan yang luar biasa. Tagline-nya makan puas tanpa batas. Jadi saya bayangkan ini nanti sego gorengnya dawane sepiro, lara dibatasi ya. Nek ya sudah, ini terobosan yang bagus. Yang sudah maju di sini itu di dekat UAD. Itu ngambil nasi goreng sak karepe. Nek yo mangane wong yo sepiring wis parek, Pak. Pinter, ini termasuk terobosan, insyaallah nanti berkembang, tinggal langsung di Instagram ke wae Pak Yopi. Nanti masternya dengan makan sepuasnya. Iya, terdapat yang sedang hilang dari Jawa Timur. Wong mangan kok dianeke ketak ya nang itu TikTok dia Mbak ya. Wah, ini menyinggung perasaan ya. Alhamdulillah. Maka Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah karena musibah yang menimpanya tidak seperti musibah orang lain. Kita belum seberapa, Pak. Kita ini belum seberapa. Banyak orang-orang yang kolaps modalnya miliaran, bahkan puluhan miliar, hancur lebur karena Covid. Dia bahkan stres, membunuh dirinya, bahkan membunuh karir keluarganya. Kita alhamdulillah masih punya nilai-nilai, masih punya pegangan yang namanya nilai-nilai luhur dari Al-Quran dan As-Sunnah, keyakinan agama kita. Sebagaimana Allah sampaikan, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu illal qaumil kafirin. Ojo nganti putus asa. Jangan sampai putus asa. Senantiasa tetap optimis. Mengapa? Karena orang yang berputus asa itu hakikatnya temannya orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Maka mari kita sore hari ini dibuat santai. Yang ketiga, Abu Bakar ini kalau ditimpa musibah, ini yakin ketika hati ini lapang, ketika hati ini longgar, insya Allah akan diganti dengan cara Allah yang lebih baik. Jadi tidak akan diganti yang lebih jelek karena yakin kepada Allah. Adik-adik juga gitu. Adik-adik juga gitu. Mau sahurnya apa? Mau sahur apa? Sahurin apa? Sop. Anda yakin nggak sahurnya sop nanti diganti lebih baik oleh Allah? Yakin nggak? Yakin apa buatan? Yakin mergo wis ngingeti iki. Yakin kepada Allah bukan karena melihat kenyataan, tapi karena keyakinan kepada Allah itu penting. Wah, mau sahur sop. Alhamdulillah saiki arep diganti nasi goreng, makan sepuasnya. Teman saya itu Dek, kalau kondangan kemana-mana orang lali gowo sing jenengane klambi sing kantonge akeh. Mbok menawa suguhane iso dikantongi. Wah, suguhane do dikantongi. Tapi kita tidak seperti itu. Insyaallah nanti dari Pak Nur Hidayat kita akan buka bareng-bareng, menikmati takjil bareng-bareng, dan insyaallah akan menjadikan ini barokah dari kita semua. Yang terakhir dari Abu Bakar ditimpa musibah, dia senantiasa menjadikan bagian perjalanannya ini untuk menjadikan dunia ini hanya sebagai tempat menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi kalau kita ini bekerja di AMC, niat kita ini hanya cari cuan, duit, itu keliru. Karena niat kita bekerja oleh Allah sudah digariskan Bapak Ibu. Apa? Untuk apa? Untuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Entuk duit, alhamdulillah. Kok
durung entuk duit je alhamdulillah, karena masih banyak orang-orang yang seperti nyanyinya Ivan Fals kemana-mana bawa-bawa yang namanya stop apa, berjalan seorang pria muda dengan kain lusuh di pundaknya teriak, dan seterusnya. Ini orang elektronik mas. Aku wis bayangke undangane akan diiringi oleh live musik, pikir aku wis tak siapke 4 lagu lho Mas. Seko Kartono non Medhot Jambi nganti tekan lagu Permadani lho. Wis tak siapke alhamdulillah. Ini semua Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara adik-adik sekalian, mari kita luruskan niat kita. Kita luruskan betul-betul niat kita untuk mencari nafkah di dunia, untuk hidup di dunia, bahwa dunia ini mazra'atul akhirah, dunia ini tempat bercocok tanam. Tempat bercocok tanam itu alternatifnya hanya ada 2. Satu tanaman yang baik, satu bibit yang jelek. Pilih bibit sing apik kok elek Adik-adik. Pilih bibit sing apik kok elek. Nek pilih bibit apik, yo cepet-cepet golek bibit sing apik. Kalau pengen bibitnya kurang baik, tempat-tempat bibit tidak baik oke banget. Itu lo stasiun Tugu, ini bibit ora apik. Sama sing sebagian timur, Drayanti, Sunan Kuning, Kemupus, wis Sari Hitam, Kramat Tunggak. Kok Mas Yopi mesam-mesam iki Wis tau survei. Kalau apalin mergo men ajenge mboten keblaso. Oh iya iki. Kita tahu peta itu supaya kita tidak keblaso nggih kok Jiman nggih. Gone kok rame banget, wong kok cetha banget. Ketoke pasar malam iki tibake Gunung Kemukus, Mas. Gunung Kemukus ini nek sampai lewat sing kene, Mas. Oh, gratis Mas, ora bayar. Nek liwat sing kene bayar tol, Mas. Tur dadak ditekoni KTP-ne ku dipun vaksin derek nek liwat sing rada kene langsung nembus kono nggon sithik ngono nek kono ki rada aman. Komplit. Sampai nek Bandungan ya ngono Mas. Rada mentok sithik kanan jalan, munggah sithik kiri jalan, kono ana villa, wah wangun banget Mas. Mas Yopi tak kandhani. Yo lanjut. Boten ajak-ajak niki ming pengetahuan. Jangan sampai dilaksanakan. Maka yang terakhir untuk ceramah saya, niat diluruskan. Semua niat termasuk niat Ramadan, karena niat itu menentukan. Jangan terpengaruh omongan orang lain. Jangan sampai kita hanya gara-gara diomongin nyambut gawe nang di MC bayar piro MC bayar ras piro nyambut gawe nang nggon kuwe bayare gede menang wae entuk duit nang di nunggu toilet. Nunggu toilet iki lumayan lho Pak, sedina 250 lho Pak. Tenan niku. Ame 2000 nang ngono wae karo nyaputi jiwat kene iki. Iki 2000 Pak. Dipengke dhek ndongane muga-muga wong kepuyuh kabeh ya Allah. Wong dadi beser kabeh ya. Apa kita mau seperti itu? Itu bagus, pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang mulia. Tapi bagi generasi-generasi yang masih kuat, generasi-generasi yang wal yahsal ladina lau taroku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, generasi yang tidak lemah. Mari kita proses diri kita bersama AMC, kita maju bersama. Jangan putus asa dan jangan hanya membayangkan hari ini untuk apa, tapi bayangkanlah pekerjaan Anda mulia, merubah nasib orang, mengajak bersama-sama, menjadikan keduniaan sebagai lahan untuk beribadah. Tanamilah tanaman-tanaman yang bermutu. Jangan biarkan generasi-generasi kita terjerumus melangkah kepada hal-hal yang tidak baik. Semoga core business AMC ini akan menjadi salah satu partner bisnis unggulan Menteri ESDM, Dinas Pekerjaan Umum Kota, Dinas Pemberdayaan, Dinas Kebudayaan. Nanti channelnya kita rumuskan Pak. Jadi kita punya roadmap untuk pengembangan SDM dan bagaimana cara meng-create itu menjadi sebuah core ya. Kita punya sinergi visi utama itu juga pengembangan, tapi dengan DPRD ini sudah proposal masuk semua. Mulai saat untuk tahun anggaran 2023 dan anggaran perubahan Agustus. Nanti semua akan dimasukkan ke lini-lini tertentu dan kita akan merumuskan berbagai pekerjaan yang terkait dengan masalah-masalah mata anggaran, kemudian kinerja dan lain sebagainya. Termasuk turisme. Ini kita bidik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mari kita niatkan, kita luruskan niat kita dan jangan melakukan pekerjaan dengan niat terpaksa. Luruskan niat, lakukan pekerjaan dengan bahagia, lakukan pekerjaan dengan senang, karena rasa senang akan menuntun hasil yang memuaskan. Semoga AMC dan seluruh bisnis yang tidak bisa saya baca saya persatu karena ketutupan. Bukan banget, cili-cili.
Nah ini tak jumlah ono swidak ini, oke banget. Dan anak-anak cucunya, cici-cicinya, sampai uduk-uduk siwur, gantung siwur. Wah macam-macam canggah-canggah. Nanti ngimpi-ngimpi nih, by dream. Wah itu akan bisa terwujud menjadi kenyataan. Mari kita jadikan ini lahan beribadah kepada Allah supaya menelurkan generasi-generasi terbaik. Fa insyaallah dengan itu Allah akan mengalirkan rizki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, keluar dari cara kita, niat kita, ketulusan kita, keikhlasan kita, mata air rizki akan mengiringi barang siapa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, matur nuwun Pak Nur Hidayat, terima kasih Mas Dodi, Mas Yobi dan seluruh staf. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, demikian yang bisa saya aturke pas jam 6 kurang 40 ya. Nah, insya Allah sebentar lagi akan kita menunaikan yang namanya takjil. Saya tadi diberi tahu Mas Dodi, jangan pas takjil pas, harus ada jedanya. Nah jedanya untuk apa? Marilah kita saksikan dari MC kita akan mau mengatur apa. Doordash untuk Mas Yopi sudah disiapkan. Sama Mas Yopi ini pakai belangkonin Mas. Putra Pak. Wah Mas, kok ini putra ini kok Mas Lukman sih bener gitu. Biasa nanti dari adik-adik kalau ada gus tak kayak pertanyaan sampai dia pun bisa jawab. Ojo ngisi-ngisi nih teko ado-ado kene ditekoni rukun iman jape. Iman Pak, alhamdulillah tetangga saya Pak, teman saya Pak. Ini Iman Rejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya teriakan AMC, langsung angkat tangan. Insya Allah maju gitu ya. Sebelah kanan dulu. AMC. Insya Allah maju. Kalau sebelah ini AMC berkah jaya. AMC Berkah jaya. Kalau sebelah sini semoga segera mendapatkan jodoh yang indah. Mendoakan ya Pak Yopi ya. Kenapa Pak? Nanti jawabannya AMC insya Allah Mendapatkan jalan jodoh menuju ridho Allah. Rodo dowo ana direkture. Ada apalan yo sing ngene. Insya Allah menuju jalan ridho Allah. Apa nggih? AMC insya Allah menuju ya sing penting Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.